1/A. Yang kedua, jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Oke. Supaya kita membiasakan bukan lambang-lambang di sini, simbol-simbolnya. Ini adalah anggota. Kalau kualik begini agak melengkung terus demikian hingga, ya, agak berbeda dikit. Nanti ada yang tegak kayak sisir gitu, madepnya sama dengan yang E ini artinya adalah ada. Oke. Ada yang mau mencoba membuktikan? Izin menjawab, Ibu. Oke, silahkan. Boleh apa jenenge? Annotate atau pakai mau share screen nggak? Oke, saya izin untuk memfoto dulu, Bu. Oh gitu, boleh. Tak stop share dulu ya. Yes, silah. Oke, nomor yang A ya. Ayo sambil nerangkan boleh. Baik, untuk yang nomor A itu kan diketahui jika A tidak sama dengan 0 dan B elemen bilangan real, maka dan ada A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Jadi untuk pembuktiannya di sini saya ambil B itu sama dengan B dikali 1. B dikali 1 ini kan identitas, jadi di sini keterangannya M3, yang artinya identitas terhadap perkalian. Terus selanjutnya sama dengan 1 di sini, terus selanjutnya B sama dengan B dikali 1/A dikali A, di mana 1/A dikali A ini sifat inverse terhadap perkalian. Terus selanjutnya B sama dengan B dikali dalam kurung A dikali 1/A, itu A dikali 1/A itu ditukar, dan di sini yang berlaku sifat komutatif atau M1. Terus selanjutnya B dikali A dikali 1/A. Ini dikelompokkan. Sifatnya keterangannya M2 atau asosiatif terhadap perkalian. Terus selanjutnya A dikali dalam kurung A dikali B dikali 1/A. Nah, di sini yang B dikali A itu ditukar menjadi A dikali B atau sifat komutatif atau M1. Lalu A dikali B ini kan berdasarkan tadi diketahui bahwa A dikali B itu sama dengan 1. Jadi di sini disubstitusi A dikali B sama dengan 1 dikali 1/A. Ini berdasarkan yang diketahui. Lalu selanjutnya 1 dikali 1/A itu sama dengan 1/A. Berdasarkan sifat, karena identitas. Sifat identitas ya. Oke, Ibu. Identitas apa? Penjumlahan perkalian? Identitas Kalian perkalian. Oke, baik. Nah, untuk jawabannya benar. Lanjut. Coba dikeataskan dikit, Nduk.
Stop. Oke. Dari pernyataan 1 dan ke pernyataan 2 itu lepas non ya. B sama dengan B kali 1. Itu terus bawahnya adalah B sama dengan B kali 1/A kali A. Itu kalau tidak ada tanda apapun, maka kita tidak bisa mengaitkan dua pernyataan tersebut, non. Karena pernyataannya lepas. Beda dengan yang di bawah. Yang di bawah itu kan bunyinya gini. B sama dengan B kali A kali 1/A. B kali A kali 1/A. Itu sama dengan B kali A kali 1/A. Beda ya, ada tanda sama dengannya di situ. Dari persamaan pertama ke 2 itu nilainya sama. Dari 2 ke 3 nilainya juga sama. Nah, yang dua pernyataan pertama yang di atas itu enggak ada kaitannya kan, sehingga perlu ada pengaitnya. Harus ditambahi tanda atau apa ya? Kalimat atau kata yang mengaitkan keduanya. B sama dengan B kali 1. Bawahnya B sama dengan B kali 1/A kali A. Itu kaitannya apa? Menggunakan implikasikah atau menggunakan biimplikasi alias ekivalensi. Sehingga saya mengatakan, oh pernyataan 1 ini mengakibatkan pernyataan kedua. Atau jika pernyataan 1 itu ekivalen dengan pernyataan kedua. Ayo, pakai apa yuk tandanya? Ekivalen, Ibu. Oke, good. Silakan tambahin dulu. Tandanya. Ya, boleh lanjut. Saya tambahi tanda ekivalen. Ekivalen itu kembangnya panah kiri kanan tanda. Begini, Bu. Dalam? Oh yes, benar. Ya, jadi sehingga antara pernyataan dan 1 dan pernyataan 2 itu ada keterkaitan. Terkaitannya apa? Ekivalensi, gitu ya. Jadi pernyataan 1 ekivalen dengan pernyataan kedua. Oke? Ya. Jadi kalau ada dua pernyataan yang lepas bebas gitu, supaya dia terkait satu dengan yang lain harus ditambahi dengan tanda ya. Ekivalen, apa jika maka, atau apa sehingga, begitu ya. Sehingga enggak lepas sendiri-sendiri. Paham? Bagaimana yang lain? Setuju? Ya, paham, Ibu. Paham, Ibu. Apa sama? Ayo silakan, Dok. Ada yang mau menambahi? Sama, Ibu. Oh, sama. Oh, nek bener sama nggak masalah ya. Nek salah sama itu nggak jelas. Ya, nek bener sama. Oh, good gitu ya, Bu. Nanti benernya berasal dari satu sumber ya nggak begitu tampak. Tapi kalau kesalahannya sama itu pasti kelihatan. Oke, boleh yang berikutnya sekarang. Matur nuwun, Mbak Laila. Enggak, Ibu, sama-sama. Boleh lanjut yang B, teorema 213B ada yang sudah atau ada yang mau mencoba? Saya ini coba. Oke, monggo Mas Carlos. Pakai papan tulis juga boleh, Lunda. Baik, Ibu izin memulai, Ibu. Oke. Teorema Kali B 2. sama dengan 0. Untuk Yang teorema- tuliskan dulu sayang. Ya, Jim. Ibu. Ini saya sambil bacakan, Ibu. Oh gitu, soalnya ya, boleh. Teorema Harusnya dijawab sebentar ya, Nak. Harusnya kalau mau menjawab ditulis dulu apa yang mau dibuktikan sehingga ke bawahnya kelihatan itu, Lunda. Ya, selanjutnya demikian ya, Nak. Baik. Jadi, Ayo. untuk teorema 213 yang B,
Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Pembuktiannya, kita asumsikan A sama dengan tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Lalu kita menggunakan M3, B sama dengan B1. M3 ini B1, B kali 1 sayang. Iya, B kali 1 Ibu, maaf. Terus Hmm. ekuivalen dengan Sorry. Kalau itu enggak ekuivalen dah. Ke bawahnya ya, terus Ibu. sama dengan non. Nah. B kali 1 sama dengan. Lalu kita menggunakan inverse perkalian. Mas Carlos, kalau Ya, Ibu. saudara sudah nulis sama dengan, ya wes, gak masalah, gak apa-apa, gak salah. Kalau pakai ekuivalen, maka kamu nulis lagi B sama dengan, gitu lagi. Ke bawahnya ada tulis B sama dengan, B sama dengan, B sama dengan, gitu, nak. Tapi kalau B sama dengan B kali 1, di bawahnya terus sama dengan B kali, nggak salah itu, malah Oh, iya. benar juga. Oke, silakan, nak. Kita menggunakan identitas perkalian. Satu ini menjadi A dikali 1 per A. Lalu kita turunkan. Kita menggunakan M2 atau asosiatif perkalian menjadi kurung B dikali A tutup kurung ke kurung 1 per A. Lalu B sama A ini kita menggunakan sifat komutatif perkalian menjadi A kali B dikali 1 per A. Lalu kan di sini diketahui bahwa A dikali B sama dengan 0, maka kita ubah A dikali B sama dengan 0. Alasannya diketahui. Lalu kita menggunakan teorema 212 yang telah dibuktikan kemarin. Jadi B sama dengan 0. Alasannya teorema 212C. Bahwa 0 kali A sama dengan 0 ya. Setiap bilangan dikalikan hasilnya sama dengan. Oke, saya tanya. Jika A tidak sama dengan 0, apakah 1/A juga tidak sama dengan 0? Mohon maaf Ibu, ulangi. Kalau A tidak sama dengan 0, kan diasumsikan A tidak sama dengan 0, ya kan? Iya, Ibu. Apakah otomatis 1/A tidak sama dengan 0 juga? Yang lain boleh jawab. Ini kan diasumsikan ya, Nda. Nah, asumsikan A tidak sama dengan 0. Maka, apakah 1/A juga tidak sama dengan 0? Yuk, boleh. Yang lainnya boleh jawab. Mas Kaslo mau jawab juga boleh. Yang lainnya juga boleh. Halo. Apakah otomatis kalau A tidak sama dengan 0, otomatis 1/A juga tidak sama dengan 0? Apakah otomatis seperti itu? Hai. Ayo, nah, ada banyak kepala loh di sini. 44 kepala. Bagaimana Mbak Jessica jadi pindah ke kelas ini kah? Jessica, adakah Jessica di sini? Jessica, ada enggak ada? Belum ada. Waduh. Mungkin izin menjawab ya Bu. Menurut saya Halo? 1/A itu dapat dipastikan tidak sama dengan 0 karena di sini pakai sifat itu Ibu.
inverse pada perkalian kan kalau misal A kali 1/A itu kan 1, dimana syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 0. Dan itu merupakan bilangan rasional. Tapi apa enak pernyataan yang mengatakan kalau A tidak sama dengan 0, maka 1/A harus tidak sama dengan 0. Apakah selalu mengakibatkan begitu? Harus kita buktikan dulu ya. Harus kita tunjukkan dulu kalau A tidak sama dengan 0, bagaimana dengan 1/A? Apakah juga tidak sama dengan 0, gitu kan? Kita buktikan menggunakan apa yuk kira-kira? Jawaban Mbak Halia tadi sudah nyerempet, Nan. Alasanmu ada sifat inverse. Oke. Kita andaikan saja dulu, kita andaikan. Ya, andaikan 1/A sama dengan 0. Ini pembuktian menggunakan apa, Nak? Kontradiksi, Ibu. Benar 100. Kalau kita menerapkan pengandaian ini pembuktian menggunakan kontradiksi. Kalau kita andaikan 1/A sama dengan 0, maka A kali 1/A akan sama dengan 0, Ibu. kalau 1/A sama dengan 0, maka A kali 1/A sama dengan Kali 0. A kali 0. 0 menggunakan teorema 2, 1, 2, C. Oke. Lah, hal ini kontradiksi dengan apa? Sifat M. Oke, M4. Apa M4? Jika A anggota R, maka akan ada 1/A yang juga anggota R, sedemikian hingga A kali 1/A sama dengan 1. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi jika A tidak sama dengan 0, maka 1/A juga tidak sama dengan 0. Karena tadi dengan mengandaikan dia sama dengan 0, menimbulkan kontradiksi dengan sifat M4, yaitu inverse perkalian. Untuk setiap A anggota R, maka ada 1/A anggota R, demikian hingga A kali 1/A sama dengan 1. Jadi kesimpulannya apa? Jika A tidak sama dengan 0, maka selalu ada 1/A yang juga tidak sama dengan 0. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Ya, jadi kalau kita mau menggunakan sesuatu dan itu tidak ada pada aksioma atau teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya, maka kita perlu membuktikan dulu. Paham ya, Nak ya? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ditambahkan di situ pembuktiannya ya, sebelum mengatakan bahwa ini terbukti, maka sebelum kita gunakan kita buktikan dulu. Ya. Boleh saya hapus? Boleh, Bu. Sudah difoto ya. Oke. Ya. Izin stop share, Ibu. Boleh, silakan. Makasih. Makasih ya Mas Carlos, Mbak Hilya. Tak lanjutkan share screen. Ini mau tekan deh. Oke. Bilangan rasional dan irasional. Kemarin kita sudah diskusikan ya tentang bilangan rasional ya. Apa kemarin bilangan rasional? Bilangan yang dapat Oke, B tidak sama dengan 0, A dan B-nya bilangan apa, Nak? A dan B-nya bilangan? Bilangan asli kah? Ayo. Bilangan bulat. Oh, bilangan bulat. Jadi tak tulis di sini ngene. Apa mau wingi? X. Sorry. Kok tak stop share gitu? Kok pikun aku?
Artinya. Jika X anggota Q, maka X bisa ditulis dalam bentuk A per B dengan B anggota dari bilangan bulat, terus B tidak sama dengan 0, apalagi A dan B nah, kok belum? A dan B-nya relatif prima. Ya, A dan B relatif prima artinya faktor persekutuan dari A dan B itu adalah hanya satu saja. Ya, adalah bilangan satu saja. Nah, yang akan kita buktikan itu ini. Balik nih yang mouse, oke. Yang akan kita buktikan ini, tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Berarti tidak ada bilangan A per B sedemikian hingga A per B kuadrat sama dengan 2. Nah, bilangan rasional itu ini ketetapannya. Nah, kalau kita membuktikan, kita gunakan pembuktian apa kira-kira? Kalau pernyataannya adalah ada, tidak ada, benar atau salah, maka pembuktian yang kita gunakan biasanya adalah pembuktian tak langsung, yaitu pembuktian dengan kontradiksi. Nah, sama seperti ini. Ada bilangan rasional, tidak ada bilangan rasional, sehingga hanya ada dua kemungkinan, ada atau tidak ada. Nah, mau kita buktikan menggunakan kontradiksi. Berarti kita andaikan. Ada yang sudah membuktikan kah? Ada yang sudah membuktikan, silakan saudara buktikan. Ada yang sudah? Tak stop share Pak, sudah. Ada yang sudah? Halo. Halo. Toh anotet aja. Bisa kalian bisa anotet kan dari sana? Kita andek. Oh, sorry. Andek metu mana iki? Andekan. Ada. Bilangannya apa? R. Anggota Q. Sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Karena R anggota Q, maka R dapat ditulis R sama dengan benar A per B dengan A dan B-nya anggota himpunan bilangan bulat tidak sama dengan 0 dan A relatif dan prima. B. Oke, relatif prima. Kemarin kita sudah kita ketemu kesepakatan ya bahwa pecahan merupakan bilangan rasional. Tetapi bilangan rasional belum tentu pecahan. Dan tidak ada pecahan yang bernilai negatif. Kemarin sudah gitu kan? Sudah ya? Oke. Ini angka siji kok jadi angka loro ya, Nda? Ini angka 1 ya, Nda, sebetulnya. 1 wes. Adik buntut. Kalau R sama dengan A per B dan kita andaikan R kuadrat sama dengan 2, maka apa yang diperoleh? R kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Oke, B sama dengan 2. Ini ekuivalen dengan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. 2B kuadrat. Apa artinya A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, nak? Kuadrat genap. Kuadratnya genap. Oh, good. Maka A kuadrat
bilangan genap. Oke. A kuadrat bilangan genap. A kuadrat bilangan genap. Yang kita akan tunjukkan bahwa ini AB bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan A dan B relatif prima. Kalau A kuadrat bilangan genap, jika A genap, maka nanti B-nya harus, supaya dia relatif prima, jika A-nya genap, maka B-nya harus ganjil. Good. Sebaliknya, jika A-nya ganjil, nanti maka B-nya harus genap. Nah, kalau A kuadrat bilangan genap, maka bagaimana dengan A-nya? Apakah dia genap? Genap juga. Belum tentu, ya kan? Ya, belum tentu. Apakah A-nya genap? Benar belum tentu. Jadi pertanyaan lagi di situ. A genap. Apakah A genap? Gitu ya. Jadi kita buktikan lagi sekarang. Menggunakan apa? Genap tidak genap. Benar, kita gunakan kontradiksi dengan mengandaikan. Pengandaian lagi. Andaikan A ganjil. A Ganjil. ganjil. A genap dong. Genap apa ganjil? Ganjil. Andaikan A ganjil. Pinter. Yang lawannya ya. Andaikan A ganjil, maka A sama dengan 2K+1. 2N. 2N1. 2N. Kurangi 1. Kurangnya apa ditambah? Dikurangi. Dikurangi 1. Betul ya? Sehingga A kuadrat akan sama dengan 2N dikurangi 1 dikuadratkan. N dikurangi 1 kuadrat. Betul? Sama dengan 4N kuadrat 4N dikurangi kuadrat. 4N ditambah 1. Pinter. Ditambah 1. Tambah 1. Ganda Pak, ini kenapa Pak ganjil? Kita cari bentuk umumnya dulu aja ya nak ya. Ini kan boleh tak tulis 2 dikali 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah 1. 2 kali bilangan ini ditambah 2 kali bilangan ini genap. Ditambah 1 berarti Ganjil. Nah, jadi jika kita andaikan A ganjil, maka A kuadratnya juga ganjil. Kontradiksi dengan A. Dengan apa? Yang diketahui. Jadi kesimpulan kontradiksinya tadi terjadi karena apa? Kita mengandaikan A-nya ganjil. Jadi kesimpulannya apa? Jika A kuadrat genap, maka A juga genap. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini belum terbukti loh ya, belum buktikan. Ini masih membuktikan bahwa A kuadrat genap maka A genap. Ya karena akan ditunjukkan apa? B. Ya, yang akan ditunjukkan apa nak? Supaya dia relatif prima, maka kita harus menunjukkan B-nya bilangan ganjil. Oke. A genap. Maka A bisa ditulis sama dengan, karena A genap, maka A ditulis sama dengan 2N. 2N boleh. Sehingga tadi kita dapat mempunyai ini. A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan 2
B kuadrat ekuivalen. Kok mendal-mendal sih ya? Ekuivalen dengan ini gak profesional itu aja. 2n kuadrat berarti langsung aja 4n kuadrat sama dengan 2b kuadrat. Ini ekuivalen dengan apa? 2n kuadrat sama dengan b kuadrat. Benar. Akibatnya apa? B kuadrat. B kuadrat. Genap. Lagi. Maka B genap. Nah, oke. Dengan mengandaikan tadi adanya itu, maka diperoleh A genap dan B genap. Hal ini kontradiksi. Dengan siapa? Kontradiksi. Kontradiksi dengan siapa? Bahwa A dan B harus relatif prima. Jadi kesimpulannya apa? Karena kita mengandaikan tadi ada bilangan rasional R yang kuadratnya sama dengan 2, menimbulkan kontradiksi bahwa R itu adalah A per B, tapi A dan B-nya tidak relatif prima, karena dua-duanya bilangan genap. Kontradiksi ini terjadi karena pengandaian tadi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi tidak ada R bilangan rasional yang kuadratnya sama dengan 2. Tulisnya dipilih ya, saka mlayu rene dari bawah naik ke atas lagi, turun ke bawah lagi. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya hapus? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Permisi dulu tanya ya. Kalau semisal nanti itu, saya kan udah nyoba-nyoba untuk membuktikan itu. Dalam-dalam nggak mireng dah. Balik-balik. Ya, izin bertanya Ibu. Tadi Silakan. itu saya sempat membuktikan gitu ya Ibu. Soalnya itu M kuadrat sama dengan 6. Itu kan berarti kita nggak pakai relatif prima ya Ibu? M kuadrat sama dengan? Sama dengan 6. Betul. Itu apakah tetap bisa pakai relatif prima ya? Ya, harus relatif prima. Non relatif prima artinya apa? Untuk bilangan yang bentuk paling sederhana antara A dan B. Gitu. Nanti bawa ke sana gitu. Oke. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sudah saya bersihkan dulu. Nanti tulis Dewi ya. Ya. Ada pertanyaan, kita lanjutkan. Dengan sifat-sifat terurut dari himpunan bilangan real. 215 ada P, yaitu himpunan bagian dari himpunan bilangan real R, dan P tidak kosong yang disebut sebagai himpunan bilangan real positif. Ingat ya, P adalah himpunan bilangan real positif yang memiliki sifat-sifat berikut. Saya ulang, P adalah himpunan bagian dari R yang tidak kosong. P disebut himpunan bilangan real positif dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika A dan B jika A dan B anggota P, maka A ditambah B juga akan merupakan anggota P. Jika A kali B anggota P,
A dan B anggota P, maka A kali B juga akan merupakan anggota P. Yang ketiga, jika A bilangan real, maka A memenuhi satu sifat berikut, yaitu kemungkinan A anggota P atau A sama dengan 0 atau negatif A anggota P. Jadi kalau A anggota P, nulisnya gimana? A merupakan bilangan apa? Bilangan real positif. Kalau negatif A yang anggota P, maka A disebut bilangan real negatif. Ya kan? Atau A sama dengan 0. Jika A bilangan real, maka ada salah satu dari 3 sifat tersebut dipenuhi. Dikenal dengan sifat apa ini, Nak? Trikotomi. Trikotomi, betul. Nah. Dikenal dengan sifat trikotomi. Ya, ya, lanjutnya. Definisi. Jika A dan B bilangan real. Jika A dikurangi B anggota B, maka A lebih dari B atau B kurang dari A. Jika A dikurangi B anggota P union himpunan 0, maka A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Itu jika dia tadi adalah dua bilangan yang selisihnya merupakan anggota P. Sekarang jika A anggota P tadi, A disebut bilangan real positif, maka menuliskannya adalah A lebih dari 0. Kok hanya satu bilangan saja maksudku? Kalau A anggota P, jadi dari definisi itu, jika A anggota P union himpunan 0, maka ditulis A lebih dari sama dengan. Kalau A anggota P union himpunan 0, maka A disebut sebagai A bilangan real positif. Kalau A lebih dari atau sama dengan 0, maka A disebut bilangan real non negatif. Pintar, non negatif atau tidak negatif. Good. Kalau negatif A yang anggota P, maka A kurang dari 0. Sehingga A disebut bilangan real pintar negatif. Dan jika negatif A anggota P union himpunan 0, maka ditulisnya gimana? A kurang dari atau kurang sama dari pintar sama dengan 0. Dan ditulis A bilangan real non positif. Pintar non positif atau tidak positif. Jadi jangan bingung ya. Ada bilangan real positif, ada bilangan real tidak negatif, ada bilangan real negatif, dan ada bilangan real yang tidak positif. Perbedaannya adalah pada tandanya. Kita ikuti definisi 216. Oke? Ya. Kita lanjut. Sebagai catatan, dari sifat trikotomi diperoleh bahwa untuk A dan B bilangan real akan dipenuhi sifat-sifat A lebih dari B atau A sama dengan B atau A kurang dari B. Oleh karena itu, jika A kurang dari sama dengan B dan sekaligus B kurang dari sama dengan A, maka artinya A sama dengan B. Jika A kurang dari B kurang dari C, maka kita bisa mengartikannya sebagai A kurang dari B dan B kurang dari C. Hal yang sama juga berlaku untuk A kurang dari sama dengan B kurang dari C. Artinya A kurang dari sama dengan B dan
B kurang dari C. Itu juga A kurang dari B kurang dari C berarti kurang dari sama dengan C, A kurang dari sama dengan B, dan B kurang dari sama dengan C. Kalau kita ambil sebagian-bagian. Dan A kurang dari B kurang dari sama dengan C itu bisa diartikan A kurang dari B dan B kurang dari sama dengan C. Apakah dari yang terakhir itu apa? Otomatis A kurang dari C? Nanti akan ada buktinya sendiri ya. Nanti akan kita buktikan sendiri kalau A kurang dari B dan B kurang dari sama dengan C, maka bisa disimpulkan bahwa A kurang dari C. Nanti akan ada teorema yang menuju ke sana juga. Oke, lanjut ya. Teorema 217. A, B, dan C merupakan sembarang bilangan real. Jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Tadi yang saya katakan itu. Yang kedua, jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B tambah C. Ini yang kita kenal kok. Dalam suatu persamaan atau persamaan, jika dua ruas kiri dan kanan kita tambahkan bilangan yang sama, maka hasil tanda pertidaksamanya tidak berubah. Yang ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka CA lebih dari CB. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika dikalikan dengan bilangan positif. Jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Sebaliknya, tanda pertidaksamaan berubah jika dikalikan dengan bilangan negatif. Yuk, silahkan saudara buktikan. Persisan Mbak 218 ya. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. 1 lebih dari 0. Buktikan loh ya, bahwa 1 lebih dari 0. Jika N bilangan asli, maka N juga lebih dari 0. Silahkan. 21 teorema 217 dan 218, saudara buktikan sebentar. Saya stop share, tak leren. Minum dulu. Oke. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bu Ervin. Waalaikumsalam tuh. Capek? Salam. Mahasiswa capek? Ya dinikmati saja, Bu. Enak, senang wes. Saya jelas senang jadi paling senang jadi mahasiswa memang. Mahasiswa apapun. Mahasiswa Lagi apapun. dinikmati saja. Yuk, sampai teorema 217, 218 saya minta mengerjakan sebentar. Oh, siap. Saya tak izin sholat dulu ya. Iya, Bu. Ada yang mungkin ada yang sudah nyoba sebelumnya. Adakah? Untuk tadi teorema tadi itu kaitan dengan apa namanya bilangan ini ya, bilangan positif gitu, bilangan positif. Kalau A lebih dari B berarti atau boleh dituliskan gitu A dikurangi B lebih dari 0. Di situ akan menjadi bilangan positif. A dikurangi B itu adalah bilangan positif. Itu banyak dipakai nantinya. Yang sudah siap nanti bisa langsung raise hand ya.
Silakan jika ada yang mau memulai membuktikan. Belum ada yang selesai kah? Satu? Silakan.
Halo, kok sepi? Ya itu belum ada yang bersuara. Belum ada yang bersuara. Si tersenyum-senyum gitu. Yang saya minta pindah kok belum pindah ya Mbak Bu Ervin. Siapa sih? Apanya, Bu? Jessica. Jessica yang dari Oh, kelas F. Ini oke. Novel udah share raise hand dah. Novel silakan Le. Mau share Ada screen kan? nak? Pakai whiteboard, Bu. Di Ngono kuwi piye Bu Ervin aku besok ngajarnya. Dalam, Bu? Ngono kuwi aku besok ngajarnya piye? Lah ruwet aku. Nek Dewa Narti mau Pak Dadi ya nek kelas ngono dhewe. Oh wis Iya. tak daring kabeh ae ben. Ya Cuman kan mesake sing wis. present nggih yang datang. Tapi tertulis memang itu online non bisa. Oh. Kalau memang bisa online nih enak. Sekarang kan sudah ada tombol untuk ini nggih. Tombol untuk link daring atau luring. Merubah ke Oh gitu. nggih, merubah ke daring bisa. Tapi ya itu Oh kalau gitu. yang bukan kelas full daring kan mereka ada jatah. Jatah 4 kali ya nanti untuk Oke. daring ya. Sambil dijelaskan Mas Novel. Ya, Bu. Ya. Baik, saya akan mencoba pembuktian yang poin A dari teorema 2.1.1. Jitu jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C, di mana A, B, dan C kota dari bilangan real. Tadi kalau diketahui di soal atau di teoremanya, A lebih dari B, kemudian B lebih dari C, dan A, B, dan C dia adalah anggota dari bilangan real. Nah, kemudian kalau ada A lebih dari B, maka bisa kita dapatkan informasi, maka sesuai dengan definisi A dikurangi B, dia juga elemen dari bilangan real positif. Untuk yang B lebih dari C, karena B itu lebih dari C, maka itu bisa juga B dikurangi C, dia adalah elemen dari bilangan real. Kemudian kalau tadi A plus B, kita kan sudah dapatkan definisi bahwa kalau ada A plus B, itu elemen dari P terurutan, sehingga itu bisa diperoleh A dikurangi B tambah B ditambah C, dia juga elemen dari bilangan real positif. Ya, kalau ini kita bisa operasikan atau A dikurangi B. B dikurangi C mungkin itu ya, Mas. Oh, iya, Bu. Oh ya, elemen positif. Ini bisa dioperasikan A dikurangi B dan ditambah dengan B dikurangi C, dia elemen bilangan real positif. Kemudian kita kelompokkan, ini A dikurangi C, kemudian di sini ditambah dengan yang B ditambah dengan negatif B, di mana dia juga merupakan
elemen dari bilangan real positif. Ini kan apa itu sifat, yaitu sifat A4 yang negatif B ditambah B ini dia jadi dengan 0 menggunakan A4, menggunakan A4, menggunakan A4. Dan untuk yang A dikurangi C-nya dia tetap dulu C, maka dia juga merupakan elemen dari bilangan real positif. Dan karena ini ada 0, kita bisa tuliskan langsung A dikurangi C, dia elemen dari bilangan real. Nah, ini juga bisa atau sama dengan A lebih dari. Ditambahi alasan di belakangnya, nak. Oh, ini Tolong ya. di A. Ini tadi menggunakan yang aku pakai. 215 ya. Ya. 215A ya. 215. Kita tambah. Ya Allah. Terus ini pengelompokan dipakai. Ada komutatif, ada Ya. asosiatif. Ya. Ya, pakai A2. A2 dan A1 juga, nak. A1 A2. Oh, A1 A2. Dan pakai A4. Oke, terus Bisa, terus ini pakai A3. A dikurangi C tambah 0 sama dengan A kurangi C kan A3, nak. Iya. Yes, yang bawah definisi 216. 216. Bukan? Bukan. Definisi ya 216. Yang terakhir 216A. Bagaimana yang lainnya? Bisa mengikuti atau ada yang belum jelas atau ada masukan, saran? Saran? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, boleh stop share, Nang. Bisa dilanjut siapa berikutnya? 217B. Makasih ya, Mas Noval. Oke, Bu, sami-sami. Ini.
Atau gini Mas Noval coba tunjukkan le siapa yang mau buat tunjuk. Boleh sembarang wis nang. Ya Allah, maafkan aku teman-teman. Gak mungkin dicegat tuh Maya aduh-aduhan iki. Kalau nyegat Kak, jangan takut. Saya pilih siapa? Ya Allah. Saya milih Anubu. Diana. Siapa? Siapa nak? Diana Aizatul. Diana. Oke, Wonon terpilih loh Nduk we. Ayo jangan kecewakan pilihannya. Astagfirullah. Diana nih tak golek orang ketemu. Ada tapi ya nak ya. Ada, Bu. Diana di manakah engkau? Ah, Diana Azizatul. Aizatul. Endok. Mbak Diana. Diana ada enggak? Kok pas foto netok ini? Di absen saya Kayaknya Bu Arvin. ditinggal ini kayaknya. Di foto netok ini coba di absennya Bu Arvin ya wis meh. Open cam Hampir. semua open cam. Itu hampir jam 4 kok non wis pantes saya di absen nih. Semuanya open cam. Halo, yang nggak open cam? Yang nggak open cam nih nggak dengerin paling ditinggal. Ya, silakan open cam. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 orang tidak open cam. Diana, Guntari, Lailatul, Nuril. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang, Bu. Mohon maaf ya Bu. Saya join 2 device soalnya yang laptop tidak bisa audionya. Oke. Oke, Lailatul ada. Nuril nggak ada. Hadir, Bu. Oke, Diana sama Azra. Zainal. Oke. Sebagai ganti. Siapa gantinya Mas Noval? Saya nunjuk Mbak Inaya. Fresh. Inaya. Wis ketok wonge lho ya le apa sampai gak ono maneh tak tinggal. Aman terkendali. HP. Inaya Ada sip, ayo silakan. Inaya Wulandari ada. Ini membuktikan yang teorema selanjutnya, Gi. Nggih, yang B saya. Iya, tapi saya belum nyoba, Ibu. Saya coba dulu. Ya, apa-apa. Langsung aja dipakai papan tulis kah? Ya wes, aku saya nulis, kowe saya ngomong nek gak iso nulis. Begitu? Atau dirimu sendiri yang mau nulis, Non? Aku harus berbaik hati. Iya, ya saya coba di kertas saja, Ibu. Soalnya belum yakin. Enggak apa-apa. Dan waktunya entek kok, Non.
Tak ambil paspan saja sudah. Nih. Aku saya nulis, dirimu yang ngomong. Yang diketahui apa dulu? Yang diketahui tadi yang poin A elemen bilangan real, kemudian tidak sama dengan 0. A anggota bilangan. Terus? Kemudian A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Terus? Maka A kuadrat lebih dari 0. Loh, bukan itu ndak. C217 yang B itu loh. Oh. Wah. Boten nyimak niki kita gak nyimak. Kira yang sudah teorema selanjutnya, Ibu. Oh, belum selesai ndak yang tadi. Yang 217 kan ada 3 ndak, A, B, C kan. Yang tadi Mas Noval masih yang A saja. Yang diketahui itu A lebih dari B. A lebih dari B. Terus? Maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Akan ditunjukkan A ditambah C lebih dari B ditambah C. Begitu? Adit ya. Jawab. Yuk. A dan B bilangan real ya, nak. A, B, anggota. Begitu? Yuk, silahkan. Dari yang diketahui jalannya, Dok. A lebih dari B. Apa artinya? Artinya itu A dikurangi B elemen dari P. P. Oke. Terus? Kemudian yang A dikurangi B itu ditambahkan dengan identitas penjumlahan. A dikurangi B ditambah 0 itu. Ekivalen dengan A dikurangi B ditambah 0 anggota P. Dari sifat apa? A3. Ya, 3 4. A3 atau A4? A3, Ibu. A3, oke. Terus? Kemudian setelah itu yang 0-nya itu dituliskan sebagai itu, Ibu. Ditambah C dikurangi C. C ditambah negatif C. Ditambah negatif ya. Anggota P. Menggunakan sifat A. Sifat A. Inverse. Ya. Inverse itu A berapa ya? Oh iya, A4. A4. Terus? Kemudian menggunakan sifat kumulatif sehingga komutatif. Komutatif, Ibu. Komutatif kan yang mana? Itu, Ibu, yang C-nya. Jadi A ditambah C. Kak dibuka saya kurungnya, piye mencolot saka kurung lah. Dikurangi. Nah, kurungnya buka piye metune saka kurung kok, Dek. Oh. A dikurangi B ditambah C. Ya, A ditambah B
dikurangi ditambah C ditambah C ditambah negatif C elemen dari dengan sifat apa? A 2. Ya. kedua. Nggih, Ibu. Terus Kemudian setelah itu dikomutatifkan jadi dalam kurung A ditambah C ditambah C dikurangi B ditambah C. B ditambah Ada C. C. Oke. Anggota B. Ya. Oke, Ibu. Ekuivalen dengan A ditambah A C ditambah C terus C terus dikurangi dalam kurung B ditambah C. lah. Ini yang belum ada, Nak. Oh, tidak boleh nggak, Ibu? Saya Ya ragunya nanti di harus situ, Ibu. dibuktikan. Sementara kita gunakan dulu aja. Harus dibuktikan ya nanti bahwa negatif B ditambah negatif C boleh terus negatif dari B ditambah C ya. Dibuktikan. Nanti menggunakan A1 PG. Ini pasti ada tanda tanya. Oke, ekuivalen dengan apa? Berarti Kurungnya enak dong. nggih. Berarti A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Seperti itu, Ibu. A ditambah C Lebih besar dari lebih dari kalau usah besar dari ini lebih besar dari ini. Yo, nggih, Bu. sudah ya, lebih dari saja. Lebih A dari ditambah C lebih dari B B ditambah ditambah C. C. Artinya dari mana? Sifat apa? Definisi berapa tadi, Nak? 2, 1, 6. Baru aku saya nulis. Definisi 21. Di sini ada ya. Negatif A dikurangi B ditambah C ditambah negatif C. Ini tadi di sini kan mestinya negatif 1 kali ya. Jadi negatif 1 kali B ditambah negatif 1 kali C di sini. Nah, yang belum dibuktikan bahwa negatif B itu sama dengan negatif 1 kali B. Ini yang belum dibuktikan. Nah, nanti akan akan ada saatnya kita harus membuktikan ini. Atau ini PR aja deh, buktikan ya, Nak. Ben enggak ada tanda tanya di sini. Sebagai tugas tunjukkan bahwa negatif 1 kali B sama dengan negatif B. Sehingga ini bisa dituliskan bahwa negatif C adalah ditambah negatif 1 kali C. Dan ini menjadi A ditambah negatif 1 kali B. Nah, bisa dikumpulkan, dikeluarkan menggunakan sifat distributif. Di situ ada sifat distributifnya juga. Ya, di distributif negatif 1 kali B ditambah C. Beres. Oke ya. Itu ada di exercise, Bu. Wonten? Oke, di exercise-nya. Latihan 2.1 untuk membuktikan beberapa itu, Bu. Berarti negatif B itu sama dengan negatif 1 kali B. Mesti sana Bu Erwin tok saiki negatif 1 kali B sama dengan negatif B. Terus apa neh? Kemudian negatif 1 kali negatif 1. B yang B, tunjukkan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Apa nih? C. Kemudian apa lagi ya, Bu? Negatif ya, B negatif dari negatif sama B sama dengan B. B. Apa nih ya? Apa lagi? Papat telingku ya ini biasanya apa ya?
Wis sementara iki kula eling ditambahne wis. Tolong ditambahi ya. Kuliah sampai jam 4 tok tanda? Nggih. Nggih, Bu. Sudah tinggal kurang 4 menit sampun monggo boleh ditutup aja, Nduk. Yen ya capek gitu ya. Oke, mungkin itu sebenarnya dijadikan PR ya. Dan nanti mungkin bisa saya tambahkan di exercise 2.1 nomornya nanti menyusul ya. Termasuk yang ini sih, yang A, B, C itu, yang PR itu tadi ada di exercise juga. Jadi kalau nanti sama ya berarti sekalian. Yes. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Begitulah perkuliahan kita ya Bu ya. Yes. Jadi Stop nggak ada share. kalian ngitung-ngitung gitu, ngitung-ngitung itu nggak ada. Jadi lebih pada analisa, analisa secara aljabar dan lain-lain. Oke, mungkin itu silakan dilihat juga sebagai persiapan di pertemuan hari Rabu, insya Allah ya, untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya hari Rabu. Semoga bermanfaat nak. Amin. Terima kasih.